Halo semuanya, jadi di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pernikahan yang ada di Indonesia dan di Bali. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nimadinita Arina, nomor absen 35, kelas 12 6. Jadi, yang pertama, adapun definisi pernikahan yang ada di Indonesia yang dimana pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, adapun tata cara pernikahan Indonesia secara umum yaitu yang pertama terdapat pendaftaran nikah, yang kedua terdapat persiapan dokumen, yang ketiga terdapat akad nikah, yang keempat terdapat pernikahan sah, yang kelima terdapat pernikahan adat, dan yang keenam terdapat resepsi pernikahan. Nah, selain itu, ada pun aturan pernikahan di Indonesia yang dimana diantaranya yaitu yang pertama, usia minimal, yang dimana pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun. Yang kedua, terdapat perizinan yang dimana pernikahan harus tercatat di kantor catatan sipil atau kantor agama sesuai keyakinan. Yang ketiga, terdapat pernikahan antar agama yang dimana tidak diizinkan menurut hukum agama tetapi bisa mengajukan permohonan ke pengadilan. Dan yang keempat, terdapat poligami, yang dimana diperbolehkan bagi pria dalam hukum Islam dengan izin istri sah pertama dan alasan yang sah. Yang kelima, terdapat perjanjian perkawinan yang dimana bisa dibuat mengenai harta benda pasangan. Yang keenam, terdapat hak dan kewajiban yang dimana pasangan suami istri saling mendukung secara moral dan material. Yang keenam, terdapat perceraian di mana bisa dilakukan melalui pengadilan agama untuk Islam atau pengadilan negeri untuk non-Islam. Dan yang terakhir, terdapat sanksi bagi yang melanggar peraturan pernikahan. Nah, selanjutnya terdapat definisi pernikahan di Bali menurut agama Hindu. Pernikahan menurut agama Hindu di Bali adalah perikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran Hindu. Nah, prosesi pernikahan melibatkan upacara adat dan keagamaan seperti pewiwahan atau pemberkatan pernikahan yang dipimpin oleh pendeta yang dimana pernikahan ini mengedepankan kesucian, keharmonisan, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya terdapat tata cara pernikahan di Bali menurut agama Hindu yang pertama yaitu Masadak, yang dimana Masadak merupakan acara pertama pada adat pernikahan Bali. Di mana pada acara ini kedua orang tua dari mempelai pria mendatangi rumah mempelai wanita untuk memperkenalkan diri. Masadak juga dilakukan untuk meminang wanita dan bersungguh-sungguh ingin menjadi pasangan hidupnya. Selanjutnya terdapat Madewasa Ayu yang dimana acara Madewasa Ayu dilakukan setelah orang tua dari pihak wanita menyatakan setuju anaknya akan dipinang dan akan dinikahi oleh pria pujaantinya. Dalam proses ini dilakukan penentuan hari dan tanggal baik atau duase untuk menggelar acara pernikahan. Yang ketiga terdapat ngekep yang dimana upacara ngekep dilakukan dengan memandikan dan menyuci rambut mempelai wanita dengan luluran khusus yang dimana luluran khusus ini terbuat dari campuran daun merak, bunga kenanga, kunyit, dan beras yang telah dihaluskan. Luluran ini juga dibalurkan ke sekujur tubuh mempelai wanita pada sore hari. Nah, yang keempat terdapat ngukap lawang yang dimana acara ngukap lawang ini berarti membuka pintu dan upacara ini dilakukan dengan penjemputan wanita oleh pria dan dipertemukan untuk menjalani 9 rangkaian acara meliputi bejati dan suci alit, peras pengambian, caru ayam berumuran asoroh, buya kawanan, prasite, pengulapan, segahan pancewarna, segahan seliwang, atanding, dan segahan agung. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu mendagang-dagangan yang dimana upacara ini adalah mendagang-dagangan yang dalam bahasa daerah Bali berarti berdagang. Dalam proses ini mempelai wanita dan pria diminta untuk melakukan tawar-menawar tentang barang dengan dagangan hingga mencapai tahap pembayaran. Nah, yang keenam terdapat upacara mekale-kale yang dimana upacara ini juga disebut dengan upacara buta saksi atau pertiwi saksi. Ini dilakukan kedua pengantin dengan cara membakar ketimpung atas tungku bata dan dalam posisi duduk bertujuan untuk membangun benteng perlindungan agar terhindar dari bahaya buta kale yang dapat
tabu dan menghilangkan kesucian kehidupan perkawinan kedua mempelai. Nah, yang ketujuh terdapat upacara metegan-teganan dan sun-sunan, yang dimana upacara selanjutnya ini adalah metegan-teganan dan sun-sunan, yang dimana metegan-teganan dipikul mempelai pria, sedangkan sun-sunan dijunjung mempelai wanita. Keduanya berjalan mengelilingi api suci yang disebut dengan Sangga Surya searah jarum jam sebanyak 7 kali. Nah, yang kedelapan terdapat upacara menjauman, yang dimana menjauman berupa kunjungan resmi ke rumah mempelai wanita setelah semua rangkaian upacara selesai. Berdasarkan namanya, kata jaum berarti jarum yang menyeratkan, sebuah fungsi jarum untuk merajut dan menyatukan kembali kedua keluarga setelah adanya ketegangan yang terjadi. Nah, yang kesembilan terdapat acara Menjaya-jaya, yang dimana upacara Menjaya-jaya merupakan acara adat pernikahan Bali terakhir. Untuk upacara ini dilaksanakan setelah pasangan pengantin telah sah menjadi suami istri. Upacara ini melambangkan harapan agar selalu diberi kemudahan dan bimbingan dari para sang yang pramesti guru. Nah, setelah itu, selanjutnya terdapat aturan pernikahan yang di Bali sesuai dengan pergub atau norma masyarakat. Yang pertama, Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020, yang dimana mengatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah. Yang kedua, terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2018, mengatur tentang tata cara penyuratan dan pendaftaran awik-awik, Peraturan Desa Adat, dan Perarem atau Peraturan tentang Perkawinan Adat. Nah, selanjutnya terdapat peraturan daerah. Yang pertama yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur administrasi kependudukan termasuk pencatatan perkawinan. Yang kedua terdapat Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang peran desa adat dalam turut andil mengurus perkawinan. Nah, selanjutnya terdapat norma masyarakat yang dimana terkait tentang pernikahan adat yang dilakukan di rumah pengantin pria. Yang kedua tentang pernikahan sesuai kasta, yang dimana beda kasta harus memenuhi syarat dan ketentuan adat. Yang terakhir terdapat izin orang tua, yang dimana menjadi syarat utama sebelum menjalin hubungan. Nah, yang terakhir adapun pendapat saya mengenai prosesi pernikahan yang ada di Bali dengan melibatkan tambahan tukar cincin dan seserahan yang ada di Bali. Nah, menurut pendapat saya pribadi, prosesi pernikahan yang ada di Bali saat ini melibatkan tambahan tukar cincin dan seserahan dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjaga esensi spiritual dari pernikahan Hindu itu sendiri. Tradisi tukar cincin dan seserahan meskipun tidak bagian dari upacara pernikahan tradisional Hindu Bali, memberikan sentuhan modern yang mencerminkan pengaruh budaya luar dan perubahan dalam cara masyarakat Bali merayakan pernikahan. Nah, tukar cincin sebagai simbol ikatan suami istri mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi pernikahan barat, namun tetap memiliki makna yang dalam konteks modern, yaitu sebagai simbol komitmen dalam kesetiaan. Sementara itu, seserahan yang berupa hadiah dari pihak pria pada pihak wanita, meskipun tidak selalu merupakan bagian inti dalam adat Bali, juga memperlihatkan rasa hormat dan perhatian antar kedua keluarga. Namun, meskipun ada pengaruh tradisi luar, yang terpenting adalah bahwa inti dari pernikahan Hindu Bali yakni membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan menjalankan dharma tetap dipertahankan. Tradisi baru ini jika dijalankan dengan bijak dan tetap menghormati nilai-nilai agama dan adat, dapat memberikan keseimbangan antara modernitas dan pelestarian budaya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai pernikahan yang ada di Indonesia dan di Bali. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.